Salam sejahtera, saya MV. Terima kasih karena sudi mendengar kesaksian hidup saya. Apakah saya satu-satunya orang yang bermuka dua? Lihat saja muka saya, bagian kiri tidak sama dengan bagian kanan. Masalahnya bukan yang kelihatan, tetapi apa yang saya sembunyikan daripada orang di sekeliling saya. Saya lahir dalam keluarga Kristen. Saya pergi ke gereja dan belajar banyak tentang hal kekristenan. Tetapi banyak hal juga yang saya tidak mengerti. Saya tidak melihat perbedaan yang jelas antara kehidupan Kristen dan yang bukan Kristen. Saya keliru bagaimana seharusnya saya menjalani hidup sebagai seorang Kristen. Tetapi saya masih mencoba untuk bergantung kepada Tuhan Yesus melalui doa. Saya hanya berdoa dalam 3 keadaan, yaitu makan, tidur, dan untuk hal-hal yang mendesak. Saya berdoa sebelum makan karena saya menganggapnya sebagai kewajiban orang Kristen. Saya berdoa sebelum tidur sebab saya seorang penakut dan saya selalu mimpi tentang hantu. Semasa berdoa, saya selalu mempersoalkan keyakinan saya terhadap Tuhan yang mendengar doa saya, karena saya seperti bercakap sendirian. Tetapi saya yakin bahwa benih iman saya yang kecil itu boleh bertumbuh. Kadang-kadang saya bersemangat mengikuti aktiviti gereja, tetapi saya mulai kurang berminat karena saya lebih tertarik kepada hiburan semasa. Saya menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen menurut cara saya. Pada suatu hari yang biasa, saya mengalami keadaan yang menyebabkan saya tidak dapat menerima diri saya. Saya tidak dapat mengubahnya atau lari daripadanya. Saya mengharapkan kehidupan yang sempurna, tetapi ianya mustahil. Saya berpikir, apakah lebih baik saya meninggalkan dunia? Karena saya tidak berguna. Saya belum pernah mencapai apa-apa yang kelihatan bermakna. Kehidupan saya seperti berlalu dengan sia-sia. Saya tidak tahu tujuan hidup saya. Kemudian suara hati saya bertanya, apakah persoalan hidup saya akan selesai dengan cara demikian? Apabila saya memikirkannya, saya mendapati bahwa ianya tidak akan selesai. Sekiranya masih ada orang yang mengalami keadaan keputusasaan seperti saya di dunia ini, bahagian kewujudan saya masih dapat dialami walaupun saya meninggalkan dunia. Kemudian saya teringat akan salib Yesus, kasih Yesus. Saya menyadari bahwa walaupun saya tidak berguna dan tidak penting bagi sesiapapun di dunia ini, tetapi Yesus membuktikan bahwa saya berharga. Saya berharga dan Dia telah menyerahkan nyawanya untuk menggantikan saya dari hukuman dosa. Sepanjang kehidupan saya telah membina sebuah tempat gelap untuk menyembunyikan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Tetapi tempat gelap itu diterangi oleh kasih Yesus. Saya seperti seorang bayi yang membuka mata untuk pertama kalinya, dan saya semakin dapat melihat dan menyadari perjalanan hidup saya sebagai seorang Kristen yang bermuka dua. Pastilah tidak ada Kristen yang bermuka dua. Jika ada, pastilah pribadi tersebut bukan seorang Kristen. Saya sangat kecewa dan seringkali meminta pertolongan Tuhan supaya sebenar-benar menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Akhirnya saya menjadi diri saya sekarang. Saya masih belum mencapai kedewasaan rohani, tetapi saya lebih baik daripada diri saya yang lalu, karena Yesus tidak berputus asa terhadap saya. Dan pengalaman masa lalu akan terus mengingatkan saya bahwa Tuhan meletakkan kesempatan-kesempatan bagi saya untuk semakin mengenal kasih dan kuasa-Nya. Oleh itu, saya menerima kesempatan yang disediakan Tuhan bagi mendewasakan saya sebagai pengikut Kristus.
Sekian dan Tuhan memberkati iman kita supaya bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Amin.